Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian ada di dalam sukacita Tuhan. Bapak Ibu ada dalam suasana yang baik, sehat, bahkan selalu diberkati oleh Tuhan. Bersyukur pula Tuhan berikan kita kesempatan hari ini untuk kita kembali menikmati kehidupan kita dalam anugerah dan pimpinan Tuhan semata. Sebelum kita jalani hidup kita hari ini, mari bersama-sama kita ada di dalam perenungan. Kita bersaat teduh untuk kita siap menjalani hidup kita sepanjang hari ini, dan juga kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami boleh diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan yang Allah percayakan bagi kami. Sebelum kami jalani hidup kami ya Tuhan, kami akan sejenak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi kami sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama pada hari ini akan menguatkan kami sekaliannya. Terpuji nama-Mu Tuhan, bersabdalah ya Bapa, karena kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Papa Mama, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berbicara dengan orang lain, pasti kita akan menjaga etika di dalam menyampaikan sesuatu, keinginan kita, harapan kita kepada orang lain. Tentunya ketika kita menyampaikannya dengan hal yang tidak pantas, maka bisa jadi orang itu pun tidak akan menerimanya. Tetapi ketika kita menyampaikannya dengan lebih baik, kita menyampaikannya dengan begitu menghargai orang itu, saya kira mereka pun akan mampu untuk menerimanya dengan baik pula apa yang kita sampaikan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata jawaban dalam setiap komunikasi kita adalah sebuah hal yang menentukan bagaimana orang itu menerima apa yang menjadi jawaban kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini firman Tuhan katakan jawaban yang lemah lembut. Saudara, jawaban yang lemah lembut artinya bahwa sesuatu yang tersampaikan, yang kita nyatakan, tidak harus kita penuh dengan amarah, tidak harus kita penuh dengan sesuatu yang membuat kita emosional kita menjadi tinggi. Tetapi firman Tuhan katakan jawaban yang lemah lembut. Ya.
bagaimana kita menuturkan sesuatu dengan baik, bagaimana kita menuturkan sebuah jawaban itu lebih baik kepada orang lain. Itu adalah sesuatu yang akan meredakan, menghentikan kegeraman, menghentikan sesuatu yang orang lain itu sedang terbakar-bakar dengan emosinya. Itu akan meredakan dia. Dia tidak akan bisa untuk menciptakan sesuatu kegeraman atau kemarahan yang luar biasa tatkala jawaban yang didengarkan dari kita adalah sebuah jawaban yang sangat menuntun dia memikirkan bagaimana dia akan bersikap terhadap kita. Saudara, tidak seperti perkataan yang pedas, ya, perkataan yang pedas. Bahkan orang zaman sekarang merasa bangga ketika dia akan mengungkapkan sebuah perkataan yang pedas. Ya, bisa saja melalui Facebook atau media sosial lainnya, mengungkapkan perkataan-perkataan yang pedas. Mungkin ada yang menanggapi, ada yang tidak menanggapi. Kita tidak tahu bahwa ketika orang membacanya dia akan mengalami sakit hati. Ketika orang yang membacanya merasa bahwa sesuatu tidak bermanfaat, ketika itu pun harus ditaruh di media sosial. Saudara, perkataan yang pedas adalah sesuatu yang tidak berguna bagi kita. Ya, lebih baik kita mengeluarkan kata-kata dari mulut kita adalah sesuatu kata-kata yang akan memberkati orang lain dalam kehidupan ini. Karena perkataan yang pedas membangkitkan marah. Dan ketika ada kemarahan, maka di situ ada permasalahan. Ketika ada permasalahan, maka di situ ada perpecahan. Ketika ada perpecahan, maka segala sesuatu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi saudara, apa yang kita harus pelihara dalam kehidupan kita? Apakah jawaban yang lemah lembut atau perkataan yang pedas? Kita selalu berbangga ketika kita melakukan atau melepaskan atau membicarakan perkataan-perkataan yang akan menyinggung perasaan orang lain. Ya, kita selalu mengatakan hal itu. Kita tidak tahu kepada siapa kita tujukan itu. Tetapi pada dasarnya semua hal itu kita selalu ungkapkan. Tetapi saudara, apakah perkataan-perkataan yang menyakitkan itu akan mengobati orang itu? Ataukah orang itu akan menambah untuk membenci, bahkan sampai mendendam dalam kehidupannya secara pribadi? Bahkan dia tidak akan mengungkapkan sebuah kata pengampunan kepada orang yang bersalah. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sebuah jawaban, entah lemah lembut atau jawaban yang pedas tadi, pilihannya adalah ada pada kita masing-masing. Pilihannya ada di dalam pribadi kita masing-masing di tengah kehidupan ini. Ya, orang lain boleh menuntut kita, orang lain boleh memotivasi kita, orang lain boleh mengajarkan kita, orang lain boleh mengungkapkan sesuatu kepada kita. Tetapi pada akhirnya kita yang akan memilih untuk memberikan jawaban-jawaban itu kepada orang lain. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika orang mulai olok dia, ketika orang mulai mencaci dia, ketika orang mulai meludahi dia, bahkan dia sampai tergantung di atas kayu salib, Tuhan Yesus dengan jawaban yang luar biasa dia mengatakan, ampunilah mereka,
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, apakah orang-orang itu mereka tidak tahu bahwa mereka sedang meludah Tuhan Yesus? Apakah orang-orang itu tidak tahu bahwa mereka sedang mencaci Tuhan Yesus? Apakah orang itu mereka tidak tahu bahwa mereka sedang membuat Yesus pada saat itu harus menderita, dicambuk, dihina, diludahi? Apa maksudnya itu semua, saudara? Tuhan Yesus harus menyatakan kelemah lembutannya melalui pengorbanannya. Ya, bisa saja Tuhan Yesus akan menghardik mereka karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Tetapi tidak, saudara. Tuhan Yesus mengatakan sesuatu supaya orang-orang itu mereka mengalami satu kehidupan bahwa sesungguhnya justru Yesus mati untuk menanggung segala kesalahan. Kita belajar bahwa ternyata jawaban yang lemah lembut jauh lebih berharga, jauh lebih berarti ketika kita mengungkapkannya itu kepada setiap orang dalam hidup ini. Memang sakit, saudara, ketika orang menghina kita lantas kita katakan terima kasih. Terlalu sakit, saudara, ketika orang menghina kita, ketika orang mencaci maki kita. Terlalu sakit, saudara, dan kita harus mengatakan bahwa saya menerima semua apa yang engkau sampaikan. Tetapi, saudara, bukan itu maksudnya. Tatkala orang melakukan sesuatu yang mungkin akan menjahati kehidupan kita dengan kata-katanya, dengan perlakuannya, ya, kita akan mengajarkan dia bahwa sesungguhnya hal itu tidak pantas dia lakukan sebagai anak-anak Tuhan tentunya. Itulah, saudara, yang mengandung arti bagaimana jawaban yang lemah lembut itu. Untuk apa? Untuk memberkati orang itu. Dia mengerti bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu marah, ya, tidak perlu geram, ya, tidak perlu kata-kata yang pedas, tidak perlu yang sering kita baca di Facebook dikatakan mulut pisau. Tidak perlu, saudara. Tapi jawaban yang lemah lembut itu akan mengalahkan segala sesuatu yang menjadi keegoisan atau hal lainnya yang tidak berguna. Mari, saudara, kita jalani kehidupan kita hari ini. Kita akan menjalani seluruh proses kehidupan kita hari ini. Adakah jawaban-jawaban yang lemah lembut itu yang akan kita siapkan ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain dalam hidup ini? Mari dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, memampukan kita untuk menyampaikan, memperkatakan jawaban-jawaban atau kata-kata yang baik atau kalimat-kalimat yang berharga bagi orang lain dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, meneguhkan kita pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah sejenak membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini, bahwa firman Tuhan ini mengajarkan kami supaya kami memiliki jawaban yang lemah lembut, yang akan meredakan kegeraman-kegeraman yang ada. Ketika ada api, kami tidak menambahnya dengan api, sehingga itu akan terbakar lebih banyak lagi. Tidak ya Tuhan, tetapi jawaban yang lemah lembut, suasana yang nyaman, aman, itulah yang kami pikirkan. Tuhan menolong kami, kebenaran firman Tuhan ini memberi pengertian kepada kami, supaya kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, untuk kami memperkatakan sesuatu yang berharga bagi orang lain, daripada sesuatu yang pedas yang menyakitkan orang lain dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga,
hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam setiap tugas, pekerjaan, dan pelayanan mereka hari ini. Allah menyertai memimpin, yang mereka usahakan dibuat berhasil oleh Tuhan, yang mereka lakukan mereka boleh mencapai satu tanggung jawab yang maksimal untuk mempermuliakan Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan mereka. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Yang bergumul dengan masalah, Tuhan memberi jawaban. Mereka yang berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang layak, Tuhan boleh menolong mereka. Pedulikan mereka Tuhan. Dan bila mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, semua hamba-hamba Tuhan, Allah mempedulikan mereka dimanapun mereka berada, senantiasa Tuhan menyertai. Terpuji namamu Tuhan Yesus, dipercayakan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan kuasa Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Papa Mama, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah perenungan kita pada hari ini. Mari kita jalani kehidupan kita dengan penuh optimis bahwa Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan memampukan Papa Mama, saudara-saudara sekalian untuk memiliki kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.